Ini adalah dugaan strategi atau taktik yang dipakai oleh Timothy Ronald atas dugaan penipuan investasi kripto yang saat ini sedang ramai diperbincangkan. Di balik citra The King of Crypto, perlahan muncul berbagai pola dan taktik yang kini dipertanyakan banyak pihak. Berdasarkan pengakuan sejumlah pelapor, Timothy Ronald diduga tidak hanya menjual edukasi kripto, tetapi juga membangun sebuah sistem kepercayaan yang membuat banyak orang yakin tanpa banyak bertanya. Taktik pertama, branding kekuasaan. Ia memposisikan diri sebagai figur yang selalu terlihat benar. Hal ini ditampilkan lewat gaya hidup mewah, cuplikan profit, serta klaim pengalaman panjang di dunia kripto. Banyak member akhirnya percaya bahwa mengikuti arahannya adalah jalan paling aman menuju keuntungan. Taktik kedua, ilusi eksklusivitas. Akademi kripto digambarkan sebagai komunitas elit. Tidak semua orang bisa masuk. Ada kelas, level, dan akses tertentu. Semakin tinggi biaya keanggotaan, semakin besar pula janji potensi keuntungan yang ditawarkan. Taktik ketiga, penggiringan aset. Menurut sejumlah laporan, member diduga diarahkan untuk membeli koin-koin tertentu yang disebut sebagai pilihan internal atau rekomendasi kuat. Narasi yang digunakan seringkali sama. Ini bukan sembarang koin, ini peluang langka. Namun, berdasarkan pengakuan para pelapor, disinilah banyak masalah mulai muncul. Saat banyak member masuk ke aset yang sama, harga memang sempat naik, tetapi kemudian turun drastis. Banyak korban menduga adanya pola yang merugikan member, di mana sebagian pihak tertentu justru dianggap lebih diuntungkan. Taktik keempat, tekanan psikologis. Member yang mulai ragu kerap disebut kurang sabar, kurang paham kripto, atau diminta untuk terus percaya proses. Beberapa korban mengaku enggan bersuara karena adanya tekanan, baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam komunitas. Namun, sekuat apapun sebuah narasi dibangun, selalu ada batasnya. Perlahan, para korban mulai saling menemukan. Mereka menyadari pola yang mirip, kerugian yang serupa, serta janji yang tidak kunjung terwujud. Hingga akhirnya, banyak korban berkoordinasi dan memilih satu langkah besar. Melapor ke pihak berwajib. Kini, apa yang dulu disebut sebagai strategi cuan sedang diuji melalui proses hukum. Timothy Ronald disebut menghadapi sejumlah dugaan pelanggaran, mulai dari penyebaran informasi yang dianggap menyesatkan hingga persoalan alur dana. Pertanyaannya kini bukan lagi soal cuan, melainkan tentang siapa yang sebenarnya diuntungkan dan siapa yang sejak awal merasa dirugikan. Semua dugaan ini tentu akan dibuktikan melalui proses hukum yang sedang berjalan, dan publik kini menunggu bagaimana kebenaran akhirnya terungkap. Kalau kamu merasa konten seperti ini penting, membuka mata, dan perlu dibahas dengan jujur, silahkan subscribe channel ini. Bukan untuk sensasi, tapi supaya kita bisa terus belajar bersama, lebih waspada, dan tidak mudah terjebak di cerita yang kelihatannya indah, tapi berujung luka.